Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A19 akan membahas mengenai penyediaan barang publik versus barang privat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Adinda Faradilasari, NIM 19804241006. Yang kedua, ada Benedictus Alfa, NIM 19804241056. Ketiga, ada Ega Kurnianto, NIM 19804244024. Dan yang terakhir ada Bella Nadia Puji Lestari, NIM 19042444031. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jurnal mengenai dengan berjudul Trade Shocks and the Provision of Local Public Goods. Dari sumber American Economic Journal Economic Policy November 2017, terdiri dari 101 sampai 143 halaman dengan penulis Leo Ferrell dan Menze Census. Latar belakang dari jurnal ini ada 3. Yang pertama adalah adanya guncangan pendapatan yang disebabkan oleh perdagangan pada ukuran pemerintah daerah. Hal ini melatar belakangi untuk diteliti apakah pada guncangan pendapatan mengakibatkan impor pada keuangan pemerintah daerah dan penyediaan layanan publik. Yang kedua, peningkatan keterbukaan perdagangan atau perubahan globalisasi pada pola keunggulan komparatif meningkatkan ketidakpastian terkait dengan keuntungan. Yang ketiga, pemerintah memainkan peran penting dalam konteks mengurangi resiko melalui pengangguran, kesejahteraan, dan berinvestasi. Permasalahan di jurnal ini secara umum yang pertama adalah terjadinya guncangan pendapatan di Amerika Serikat sehingga permintaan tenaga kerja dan pendapatan menurun. Yang kedua, penyediaan layanan publik yang dibatasi oleh pemerintah akibat dari guncangan pendapatan. Yang ketiga, terjadinya pemotongan upah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki banyak tanggungan anak. Selanjutnya, research question. Yang pertama, apakah persaingan impor dari Cina yang menyebabkan goncangan pendapatan di Amerika Serikat? Kedua, apakah penurunan ekologi lokal atau pendapatan juga menyebabkan pemerintah untuk membatasi pelayanan publik? Dan yang ketiga, apakah pemerintah menyediakan asuransi terhadap penurunan pendapatan? Selanjutnya, mengenai tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman tentang dampak globalisasi pada ukuran pemerintah dengan mempelajari efek dari guncangan pendapatan lokal. Kedua, untuk mengetahui apakah guncangan pendapatan lokal itu merupakan penyebab pemerintah membatasi pelayanan publik. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akan mendapatkan asuransi dari pemerintah. Untuk analisis, jurnal ini melengkapi data dari negara dan badan keuangan pemerintah dengan data para konti bisnis, pola database untuk sensus terpadu menggunakan mikrosampel dan komunitas survei Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistika. Mengapa metode statistika? Metode statistika sering digunakan dalam dunia penelitian. Hal ini dikarenakan statistik mampu memenuhi tujuan penelitian dan bersifat akurat. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah logistik multinomial. Logistik multinomial merupakan regresi logistik digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat polikotomos atau multinomial. Namun, dalam penggunaannya, paket tersebut agak sulit bagi pengguna atau peneliti yang tidak mengerti tentang beberapa program. Berikut ini adalah data yang telah diolah, yakni efek dari impor Cina terhadap pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan jurnal yang kita bahas yaitu membicarakan tentang fenomena atau informasi baru-baru ini di Amerika Serikat yang terjadi
peningkatan minat pada efek lokal dari perdagangan, dan juga guncangan pendapatan pada kemampuan individu untuk bermigrasi negatif keluar dari daerah yang terkena dampak untuk menengahi perbedaan kualitas hidup. Sedangkan literasi sebelumnya telah menekankan mobilitas tenaga kerja sebagai sarana untuk menjaga paritas dalam prevensi lokasi. Rosen 1979, Robeck 1982. Penelitian empiris terbaru menyarankan menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja lambat dan tidak lengkap, dan bahwa biaya dan manfaat dari kebijakan nasional seperti liberalisasi perdagangan karena itu tidak merata di seluruh lokasi. Lalu terjadinya kebijakan impor Cina yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang membuat guncangan pendapatan dan juga kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat di Amerika Serikat itu sendiri. Rekomendasi kebijakan terkait topik yang kita bahas, yang pertama, mengoptimalkan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat menengah ke bawah dalam menentukan suatu kebijakan, terutama terkait dengan pemotongan upah. Kedua, meningkatkan pemahaman dan lebih memperhatikan efek jangka panjang dalam menentukan kebijakan. Ketiga, mengoptimalkan kebijakan impor dengan memperhatikan efek yang terjadi dan juga solusinya dengan membuat planning tertentu. Saran penelitian. Penyediaan barang publik dan impor dari Cina saling berhubungan. Sebab, dengan adanya impor dari Cina, maka penyediaan barang publik atau lokal akan semakin berkurang. Karena jumlah ketersediaan barang publik atau lokal akan terganti oleh barang-barang impor dari Cina. Sehubungan dengan hal tersebut, menimbulkan dampak penurunan pendapatan di Amerika, karena barang-barang publik atau lokal yang berasal dari Amerika mulai tergantikan oleh barang-barang impor dari negara Cina. Penelitian ini memiliki variabel lebih dari satu, maka hasil penelitian ini lebih efektif dan lebih akurat. Kritik positif. Dengan menggunakan metode penelitian Scale Multi-Nominal Logit Models atau SMNL yang memiliki variabel terikat lebih dari satu, maka hasil penelitian akan lebih efektif dan akurat. Kemudian, di dalam penelitian ini, variabel yang diteliti memiliki korelasi satu dengan yang lainnya, sehingga metode penelitian yang digunakan sudah tepat. Kritik negatif. Karena salah satu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dicari dan diolah secara personal, sehingga memakan waktu yang lebih lama, baik dalam pengumpulan dan pengolahan data. Sekian pemaparan jurnal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.